Selamat datang di tutorial Basis Data Lanjut 2 dengan saya Imam Malafi Insani dengan NRP 21031-21032 dari kelas 2 D3 ITP dengan dosen pembimbing Parengga Asmara Eskomasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang managing subprogram. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, membedakan antara sistem privilege dengan object privilege, membedakan antara hak invoker dengan definer, mengidentifikasi tampilan pada data dictionary untuk mengatur objek yang disimpan, lalu mendeskripsikan bagaimana mendebug subprogram dan menggunakan DBMS Output Package. Required privilege, hak akses yang diperlukan, DBA grants, system privilege, create any procedure, alter any procedure, drop any procedure, execute any procedure. Kemudian owner grants, object privilege dengan execute. Untuk dapat merujuk dan mengakses objek dari skema pada sebuah subprogram yang berbeda, Anda harus diizinkan mengakses pada objek yang ditunjuk secara eksplisit, tidak melalui peran. Granting access to data, memberikan akses ke data. Direct access, grant, select on employees to scope, maka grant succeeded. Kemudian jika kita indirect access, grant execute on query M to green, maka grant kemudian succeeded. Prosedur execute dengan hak akses dari owner atau default. Kemudian using invokers right, menggunakan hak invoker. Create procedure query underscore employee, p underscore id in employees.employee id, percent type p underscore name of employees dot last name percent type, p underscore salary of employees dot salary percent type, p underscore com out employees dot commission underscore pct, percent type audit, current underscore user is begin select class name, salary commission pct into p underscore name, p underscore salary, dan p underscore com from employees where employee id sama dengan p underscore id and query underscore employee. Kemudian kita memanage penyimpanan PLSQL object, mengatur objek PLSQL yang disimpan. Diagramnya adalah general information, source code, parameter, p-code-nya merupakan hasil dari editor. Kemudian kita compile error, lalu debug information. User object. Pada kolom merupakan deskripsi kolom, object name, nama dari objek, object ID, identifier internal untuk objek, object type, tipe dari objek, sebagai contohnya merupakan prosedur, function, package, package body, dan trigger. Created, tanggal ketika objek dibuat. Kemudian mendaftar semua prosedur dan fungsi. Select object name, object type, from user object, where object underscore type in procedure, function, order by object underscore name.
Tampilan data dictionary user search, kolomnya name, deskripsi kolom, nama dari objek, dengan tipe-tipe dari objek sebagai contoh prosedur, function, package body, dan trigger. Line merupakan baris nomor dari search code di mana error terjadi, dan teks merupakan teks dari pesan error. Mendaftar kode dari prosedur dan fungsi. Select text from user underscore search, where name sama dengan query underscore employee, order by line. Kemudian user errornya, kolom, deskripsi kolom, name-nya nama dari objek, dengan tipe-tipe dari objek sebagai contoh merupakan prosedur, function, package body, dan trigger. Sequence, urutan nomor untuk ordering, line, baris nomor dari source code di mana error terjadi, position, posisi pada line di mana error terjadi, dan teks dari pesan error. Mendeteksi kompilasi error, contohnya, create or replace procedure, log execution, is begin, input into log underscore table, user ID, log date. Values-nya user, sysdate, kemudian end. Mendaftarkan kompilasi error dengan menggunakan user error. Select line, position post, text, from user errors, where name sama dengan log execution, order by line. Show error procedure, log underscore execution. Kemudian ini ditampilkan errornya apa saja. Lalu describe pada ISQL+. Kemudian mendebug unit program PLSQL. Package dari DBMS output, mengakumulasikan informasi ke dalam buffer, mengizinkan pemanggilan informasi dari buffer, memanggil autonomous procedure sebagai contoh menulis output ke dalam log table. Software yang menggunakan DBMS debug adalah procedure builder, third-party debugging software. Ringkasan, sekilas tentang praktikum 10. Pada praktikum ini, topik-topik yang kita bahas yaitu membuat kembali source file untuk sebuah prosedur, membuat kembali source file untuk sebuah fungsi. Kita masuk ke dalam latihan soal. Untuk soal yang pertama, soal yang pertama yaitu dapatkan pekerjaan yang telah diisi pada setengah tahun pertama tahun 1990 dan pekerjaan sama juga pada setengah tahun pertama tahun 1991. Table employees. Lalu pada soal nomor 4, buat query untuk menampilkan employee ID dan nama terakhir dari karyawan yang bekerja di California dan Boston. Kita buka CMD.
terjadi error. Jadi error lagi. Ya, terjadi error. Oke, selanjutnya kita akan memasuki nomor ke 6. Buat query untuk menampilkan karyawan yang mendapatkan gaji lebih tinggi dari semua gaji sales manager dengan job ID sama dengan zaman. Kemudian kita urutkan dari tinggi ke rendah. Hasil eksekusinya merupakan seperti ini. Select employee ID, last name, salary from employees where salary lebih dari semuanya. Select salary from employees di mana job ID sama dengan saman and job ID sama dengan saman. Kita orderkan berdasarkan salary-nya secara descending. Dan hasilnya seperti ini. Lalu kita kembali ke nomor 7. Buat query untuk menampilkan nama karyawan yang memiliki satu atau lebih teman kerja pada departemen yang sama tetapi hire date-nya lebih kecil dan gajinya lebih besar. Masuk ke CND. Ini menampilkan nama karyawan yang memiliki satu atau lebih teman kerja pada departemen yang sama tapi hire date-nya lebih kecil dan gajinya lebih besar. First name-nya William, salary-nya 7.400. Ini Daniel, salary-nya lebih kecil, hire date-nya seperti ini, kemudian hire date-nya first name Daniel tahun 99. Lalu kita masuk ke nomor 8. Nomor 8 buat query untuk menampilkan nama departemen di mana total gajinya di atas 1/8 dari total gaji seluruh departemen. Gunakan with clause, urutkan dari yang tertinggi. Ada invalid karakter. Soal nomor 8. Oke, terima kasih atas perhatiannya.